Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferzan Ultika dengan NIM G121222078 dari kelas 3D. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan sendiri adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan pembiayaan kesehatan sendiri setidaknya harus mampu membiayai perorangan, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Syarat pokok pembiayaan kesehatan ada 3, yaitu jumlah, penyebaran, dan pemanfaatan. Secara jumlah, tersedianya dana yang dalam jumlah yang cukup dalam arti dapat membiayai semua penyelenggaraan seluruh upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat. Yang kedua, penyebaran, mobilisasi dana kesehatan yang ada sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, pemanfaatan, alokasi dana pelayanan disesuaikan dengan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Kalau kita berbicara masalah jumlah, intervensi pemerintah dalam pembiayaan kesehatan masyarakat Indonesia juga sudah diatur dalam Perpres nomor 72 tahun 2012. Bahwa di situ disebutkan bahwa sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, pusat ataupun daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Nah, ketersediaan dana untuk sistem pembiayaan kesehatan Indonesia antara lain adalah dari pemerintah yaitu 5% menurut Undang-Undang APBN bersumber dari pajak dan non-pajak. Lalu 10% APBD bersumber dari pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Kesehatan. Lalu yang ketiga ada BOK, Bantuan Operasional Kesehatan. Yang keempat non-PBI, dana iuran jaminan sosial atau BPJS Kesehatan. Nah, adapun dari perusahaan atau swasta, itu yang pertama ada perusahaan asuransi swasta, yang kedua ada dana kesehatan di perusahaan swasta, self insurance. Lalu kalau kita berbicara dalam rumah tangga itu sendiri dari dompet kepala keluarganya. Lalu dari lembaga organisasi ada lembaga swadaya masyarakat, lalu juga lembaga donor kesehatan seperti misalnya Global Fund atau USAID. Lalu untuk penyebaran, sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia terbagi menjadi 2 sistem, yakni sistem fee for service serta sistem health insurance. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan sampai dengan 17 Maret 2017 beserta JKN KIS telah mencapai 175 juta jiwa dari beberapa segmen kepesertaan. Lalu dari segi pemanfaatan, sumber dari APBN dipergunakan untuk yang pertama adalah anggaran Kemenkes, yang kedua anggaran kesehatan kementerian, yang ketiga anggaran kesehatan daerah Pemda, yang keempat ada penerima bantuan iuran PBI BPJS, yang kelima adalah anggaran kesehatan daerah, yang keenam jaminan kesehatan daerah. Lalu kita masuk kepada masalah pokok yang biasa terjadi pada pembiayaan kesehatan. Masalah pokok yang terjadi antara lain adalah yang biasa terjadi kurangnya dana, sehingga dana tersebut tidak tersedia. Lalu penyebarannya kurang merata dan tidak sesuai dengan pemanfaatan. Lalu pengelolaan dana yang belum sempurna, serta biaya kesehatan yang semakin meningkat. Nah, untuk upaya pengendalian permasalahan pembiayaan kesehatan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah economic efficiency, disebut juga dengan penggunaan input yang biayanya rendah, seperti menggunakan alat-alat yang lebih sesuai atau tidak perlu canggih, disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu juga menggunakan obat-obat generik karena relatif lebih murah. Lalu ada technical efficiency, menghilangkan pemborosan yang bersifat teknis akibat dari kombinasi sumber daya yang tidak sesuai. Contoh, terdapat alat canggih di rumah sakit, tetapi pada kenyataannya tidak memiliki operator yang mampu menggunakan alat tersebut sehingga mendatangkan kos yang tinggi. Yang ketiga ada scale efficiency, efisiensi yang berkaitan dengan besarnya investasi yang sangat rawan untuk terjadinya sebuah inflasi. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.